pemirsa, saya Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat Trendsetter, program infotainment yang paling hangat. Orisinil dan terpercaya, Hot Shot. Bukan Hot Shot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hot Shot selama 1 jam ke depan. Sebab Hot Shot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Nikahnya Andini Aisyah Haryadi, putri kandung Bapak dengan mas kawin emas 5 gram dan seperangkat alat sholat tunai. Cinta bukan hanya harapan cinta, tapi kepastian. Terjawab sudah teka-teki pernikahan yang diam-diam dilakukan penyanyi Andin Aisyah bersama Irfan Wahyudi alias IP. Ya, 6 hari setelah mendulang heboh karena menikah secara tertutup dan rahasia pada tanggal 27 April 2014 lalu, kemarin Andin dan IP sang suami baru angkat bicara dan menguak kisah pernikahan mereka di kawasan Cibodas, Bandung, Jawa Barat yang ternyata tak hanya diwarnai air mata haru Andin sang pengantin wanita, tapi juga diselingi insiden kehujanan karena digelar di alam terbuka dengan konsep garden party. Please welcome the beautiful bride, Andin Aisyah, and her father, Mr. Didik Haryadi, and also the 2 sweet little flower girls. No matter what challenges might carry us apart, we will always find our way back to each other. I love you too. Aku nangis. Awalnya sih sebelum ke meja itu deg-degannya sih super sih, sangat luar biasa gitu. Terus tapi yang bikin aku lancar ya mungkin suasananya memang hikmat banget. Terus memang hari itu tuh cuman ada suara kayak Andin tadi cerita, cuman ada suara angin, suara binatang-binatang. Walaupun pada hari hanya hujan gitu, jadi ada hujan sedikit lah sejam gitu. Nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga, tapi ya yang kita amazed adalah bahwa orang-orang pada stay di tempat duduknya masing-masing, nggak ada yang beranjak satupun dari tempat duduk, jadi makan sambil hujan-hujanan, sambil seru-seruan, foto-foto gitu, jadi itu kita lumayan amazed juga ya dengan kondisi itu. Alhamdulillah ya, sebagai seorang ibu ya pastinya lega, bahagia, ya terharu, campur aduk perasaan ada jadi satu. Dan mengejutkan, untuk acara pernikahan yang digelar di kawasan camping Cibodas tersebut, Andin pun tak main-main. Tidak hanya menyulap kawasan camping dengan bangku serba kayu, mulai dari altar yang unik hingga alat makan pun didesain khusus Andin dari Ubud, Bali menyisakan tanda tanya. Benarkah untuk acara akad nikahnya yang unik dan membuat sederet selebriti berdecak kagum, Andin sampai menggulirkan budget nyaris 1 miliar rupiah? Tadinya aku nggak tahu bahwa di hutan bisa menyelenggarakan pernikahan gitu. Aku cuma pengen pokoknya di belakangnya gunung, Pine Forest Camp, karena ini sebenarnya tempat camping. Nah waktu kita ke sana, orangnya juga sempat bilang, mau buat nikahan, emang bisa ya gitu? Ya nggak tahu sih, harusnya bisa sih Pak gitu. Biasanya kalau orang camping di sini sampai jam berapa? Sampai malam gitaran, sampai unggun apa segala. Ya berarti bisa Pak gitu. Soalnya kurang lebihnya sama lah gitu sama orang camping dari PT mana gitu, dari piring, dari sendok garpu, aku semua kayu. Jadi tadinya yang kita mau pakai beling gitu, tapi kan nggak nyambung, mungkin nggak sih di hutan ada beling gitu, nggak. Pokoknya kita bikin dari kayu, semuanya dari used woods, jadi dari kayu bekas. Kemudian tapi udah dikasih wax kalau ininya si piringnya sehingga aman untuk dipakai. Kalau sendok garpu kita semua nyari di Ubud. Waktu dia akadnya tuh wah bagus banget, kayak bikin tertekan kayak gue kalau nikah harus bisa lebih bagus dari ini harus pokoknya. Tapi ini bagus banget, bagus banget. Uniknya decak kagum seolah tak henti mewarnai prosesi pernikahan Andin dan IP. Pemandangan seperti inilah yang terbingkai oleh kamera tim Hot Shot ketika menghadiri pesta resepsi pernikahan Andin yang digelar secara unik luar biasa. Unik karena alih-alih menggelar pesta pernikahan di sebuah gedung mewah layaknya selebriti lain,
Andin justru memilih sebuah galeri seni di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Luar biasa karena Andin berhasil memukau sederet teman-temannya dengan konsep pesta yang tak biasa. Bahkan untuk menghibur para tamunya pun, Andin menyajikan musik keroncong yang berpadu klasik namun indah mencuatkan tanya. Pasca menggelar acara akad nikah yang konon mahal dan kini menggelar resepsi yang mewah sekaligus unik, benarkah Andin menguras budget fantastis sampai lebih dari 2 miliar rupiah untuk pernikahannya? Uniknya alih-alih menampik, Andin hanya mengungkap bahwa pesta resepsi unik berikut ini memang tidak murah. Bukan hanya harapan cinta, tapi kepastian cinta. Bukan cinta. Nabi duriannya enak banget, harus segera dimakan. Cinta. Ada videonya nggak? Emang ada ya fotonya? Oh ada ya? Ya, saya senang sekali Andin sekarang sudah menemukan tambatan hatinya. Di dalam banyak teman-teman dan sahabat-sahabat saja. Terus suasananya sangat Indonesia banget. Lalu juga sangat musikal, saya senang sekali dengan musik keroncongnya di dalam. Terus saya senang sekali karena Andin tuh orangnya sangat fashionable ya. Bajunya bagus yang dia pilih, wearable, enak dilihat, tapi juga tampak sesuatu yang berbeda, jadi menarik sekali. Kalau kita lihat kemarin kebetulan di Bandung kita nggak sempat datang karena nggak diundang. Itu yang lihat di foto-foto juga udah beda banget. Sekarang juga resepsi yang sekarang ini memang berbeda banget juga ya. Nggak kayak biasanya pernikahan lah. Unik memang selalu Andin kan memang selalu begitu. Kita kemarin akad nikah udah agak Jawa-Jawaan walaupun bukan full Jawa gitu ya. Yang hari ini adalah temanya Betawi Peranakan. Padahal kita berdua nggak ada yang orang Betawi, tapi kita suka banget untuk ngiter ke restoran-restoran, bahkan makanan-makanan yang hubungannya ke Betawi gitu. Berapa budgetnya ya? Nggak enak ya mau share. Simpel bukan berarti murahan, Mbak. Keren banget nikahannya menurut gue, kayak dekorasinya semuanya tuh detail gitu. Emang Andin kan orangnya detail banget kan, jadi kayak gak kaget kalau nikahannya emang sebagus ini gitu. Jadi bikin pressure buat yang datang juga pasti semuanya kayak bagus banget nih, susah nih buat dikalahkan gitu ya. Tapi kepastian cinta. Ya, sempat patah hati dan mengalami kisah cinta yang jatuh bangun, Andin memang pantas untuk merayakan pernikahannya bersama Ipe sang suami dengan pesta pernikahan yang tidak hanya romantis, unik tapi juga mahal. Bahkan untuk bulan madunya pun, Andin dikabarkan tak tanggung-tanggung menggelontorkan budget fantastis untuk berlibur berdua di negeri Jepang. Sebuah harga yang setimpal karena akhirnya Andin menemukan pria idaman yang mampu mengisi kekurangan Andin, bahkan rela berkorban untuk Andin atas nama cinta. Rencananya bulan madunya tanggal 8 kita kali ini akan ke sebuah daerah namanya Takayama. Di situ benar-benar autentik Jepang banget. Tapi aneh banget sih kemarin, soalnya bangun-bangun terus pas hari ke berapa gitu, kok jadi aku kalau tidur kan masak banget kan, aku bangun-bangun posisinya tuh udah vertikal, jadi kayak melintang gitu, kayak semi diagonal tapi vertikal, jadi bukan harusnya horizontal kan. Pokoknya udah agak aneh gitu. Nah, maksudnya gimana lagi? Itu jadi di bawah bisa jadah gitu karena aku pasti udah pagi-pagi, jadi posisinya udah kayak
ya udah gitu deh, nggak mungkin tidur di atas. Aku ini orangnya kan sangat berapi-api gitu ya. Kalau ngomong cucut gitu, nggak pakai stop, nggak pakai berhenti, dan sumbunya pendek mas. Jadi kalau misalnya nerima suatu berita, masa sih gitu, langsung tensionnya langsung naik segala macam. Kebetulan mungkin karena anak pertama juga. Nah aku ngelihat orang yang bisa jadi pawang aku, yang bisa jadi air buatku itu adalah Mas Ipe gitu. Jadi kayaknya dia yang selalu bisa ngademin hati gitu. Ya Ipe tuh orang yang sabar, pengertian, ngemong. Itu yang memang diperlukan oleh Andin. Saya berharap bahwa keimanan itu menjadi pegangan hidup mereka. Selamat menempuh hidup baru, bahagia selama-lamanya, dan pokoknya sukses terus deh buat bisnis yang dijalankan berdua ini. Ini keren banget soalnya dua orang ini sukses. Bahagia selalu. Cepat-cepat punya anak, punya omongan, nyusul. Iya, dan ya. Iya apa? Selalu tampil berbeda. Terus walaupun sudah berkeluarga sekarang, dua-duanya harus tetap unik ya. Kabar bahagia pekan ini dituai oleh Cita Citata pasca mendulang serangkaian cobaan. Pasalnya dua single Cita, Goyang Dumang dan Sakitnya Tuh di Sini, laris manis di negeri jiran Malaysia. Dalam jumlah yang tak main-main, sebanyak 44.000 keping CD album Cita laris di negeri yang konon tak ramai memiliki minat terhadap musik dangdut. Mungkinkah ini pertanda bahwa Cita berhasil menularkan virus dangdut di kawasan Asia? Nah, seperti apakah seru dan hebohnya kunjungan Cita Citata di negeri Malaysia untuk pertama kalinya? Simak berita lengkapnya sesaat lagi.